Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Samantha dengan NIM 210002422 dari kelas D Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan proses pendaftaran hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi sebelum saya menjelaskan proses pendaftaran hak cipta, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu hak cipta. Jadi hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena dia mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup juga program komputer. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hak cipta itu memiliki lingkup perlindungan seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, untuk contohnya itu dari ilmu pengetahuan, contohnya seperti buku, ceramah, kemudian kuliah, pidato, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari seni itu seperti lagu, drama, tari, seni batik, dan lain-lain. Kemudian contoh dari sastra yaitu seperti terjemahan dan tafsir. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses pendaftaran hak cipta di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJHKI yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut akan saya jelaskan secara rinci mengenai pendaftaran hak cipta di Indonesia. Jadi untuk langkah-langkahnya itu ada 6 langkah. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Langkah yang pertama yaitu persiapan dokumen. Di mana dalam persiapan dokumen ini kita harus mempersiapkan karya cipta kita. Jadi pastikan kita telah membuat atau memiliki suatu karya cipta yang akan kita daftarkan. Seperti entah itu karya tulis, musik, seni, atau film. Kemudian setelah kita mempersiapkan karya cipta tersebut, kita melakukan penyusunan formulir pendaftaran. Jadi kita mengisi formulir permohonan pendaftaran hak cipta dapat diunduh dari situs web DJHKI. Yang pertama itu persiapan dokumen. Langkah pertama yaitu persiapan dokumen, yaitu persiapan karya cipta. Jadi pastikan kita telah membuat atau memiliki karya cipta yang akan kita daftarkan. Entah itu karya tulis, musik, seni, film, atau karya cipta yang lainnya. Kemudian kita menyusun formulir permohonan, kita mengisi formulir permohonan pendaftaran hak cipta. Jadi formulirnya ini bisa kita unduh di web DJHKI atau kita peroleh langsung di kantor DJHKI. Kemudian langkah yang kedua yaitu pendaftaran online. Jadi kita mengakses sistem DJHKI dengan mengunjungi situs web DJHKI untuk melakukan pendaftaran online. Kemudian setelah melakukan pendaftaran online, kita melakukan pengisian formulir permohonan secara online. Jadi kita harus memberikan informasi tentang diri kita, karya yang kita ciptakan, serta perincian lain yang diperlukan. Kemudian kita mengupload karya cipta tersebut. Jadi kita mengunggah salinan karya cipta yang akan kita daftarkan. Jadi pastikan file-file tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian pembayaran. Setelah kita mengisi formulir dan mengunggah karya cipta, kita harus membayar biaya pendaftaran. Detail biayanya dapat kita temukan di situs web DJHKI dan pembayarannya dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk oleh DJHKI. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu pemeriksaan permohonan. Jadi setelah kita melakukan pembayaran, maka dari
HKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan materi. Jadi pemeriksaan administratif itu merupakan pemeriksaan dari DJHKI mengenai permohonan dan dokumen yang telah kita ajukan. Jika semuanya lengkap dan memenuhi persyaratan, permohonan itu akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Kemudian pemeriksaan materi, yaitu DJHKI akan melakukan pemeriksaan materi untuk memastikan bahwa karya cipta kita telah memenuhi syarat untuk diberikan hak cipta. Kemudian masuk ke langkah yang keempat, yaitu pengumuman permohonan. Akan diumumkan di situs web DJHKI untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga yang memiliki keberatan untuk mengajukan sanggahannya. Nah, langkah yang kelima, penyelesaian sanggahan. Jadi, jika ada sanggahan yang diajukan oleh pihak ketiga, maka dari DJHKI akan memfasilitasi penyelesaian. Nah, ini akan melibatkan mediasi atau proses hukum yang lebih lanjut. Kemudian, langkah keenam yaitu penerbitan sertifikat. Jadi, setelah permohonan kita dinyatakan lolos, DJHKI akan memberikan sertifikat hak cipta kepada kita sebagai alat bukti sah kita telah memiliki hak cipta atas karya tersebut. Jadi proses pendaftaran hak cipta mungkin memerlukan waktu beberapa bulan hingga tahun, tergantung pada berbagai faktor, termasuk beban kerja DJHKI, dan apakah ada sanggahan dari pihak ketiga yang diajukan tadi. Nah, hak cipta secara otomatis diberikan sejak karya cipta tersebut diciptakan. Tetapi, pendaftaran memberikan perlindungan tambahan dengan memberikan bukti konkret atas kepemilikan hak cipta. Jadi, pastikan kita mengikuti panduan dan persyaratan yang berlaku saat mendaftarkan hak cipta di Indonesia. Dan jika memungkinkan, kita berkonsultasi dengan profesional hukum atau spesialis hak cipta untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, seperti itulah proses pendaftaran hak cipta yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.